Industri ketenagalistrikan, PJB terus mengukir sejarah di Indonesia melalui pengembangan berbagai megaproyek. PJB telah melakukan berbagai strategic partnership, baik dengan perusahaan berskala nasional maupun skala internasional. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya PLTU Jawa 7, yang merupakan PLTU terefisien di Indonesia dengan teknologi USC boiler, hingga PLTS Terapung Cirata yang menjadi PLTS terapung kapasitas terbesar di Asia Tenggara. Melalui kompetensi yang menyeluruh, mulai dari operation and maintenance, engineering, procurement and construction, hingga penyediaan suku cadang, membuat PJB menjadi partner pengembangan pembangkit nomor 1 di Indonesia yang terintegrasi dan tentunya siap mendunia. Green Energy, menyongsong tren energi hijau sebagai energi masa kini dan masa depan, PJB siap melakukan terobosan dengan Green Energy. Melalui terobosan yang dihasilkan oleh expert EBT PJB, PLTS Terapung 145 MW Cirata, dan pemasangan panel surya pada SPB KLU Bali, PJB akan membawa green energy pada masyarakat luas, atau proyek terobosan co-firing di Indonesia dengan memanfaatkan biomasa pada PLTU berskala besar. Dengan layanan solar rooftop yang mencakupi instalasi, pemeliharaan, dan penyediaan suku cadang, serta pada co-firing PLTU yang mencakupi konsultasi dan pengoperasiannya. Energi yang lebih hijau siap menjadi bagian dari kelistrikan di Indonesia. Learn, dengan berbagai pengalaman dan keahlian yang kami miliki, kami menawarkan pembelajaran strategis dan penggerak utama terpercaya dalam mengelola pengembangan kompetensi. Pembelajaran, pelatihan, dan sertifikasi kami lakukan dengan menggunakan strategi pembelajaran perusahaan yang berfokus pada energi listrik. PJB hadir dengan semangat perubahan nyata dan siap membangun bangsa melalui ketenagalistrikan. PJB Ultimate Services, your business solutions. Dinamika kehidupan bergerak begitu cepat. Kebutuhan energi tiada henti menjadi tuntutan. PT Pembangkitan Jawa Bali, anak perusahaan PT PLN Persero, hadir sebagai solusi terintegrasi pembangkitan tenaga listrik. Berpengalaman mengelola lebih dari 20.000 megawatt dengan total aset lebih dari 175 triliun rupiah yang terdiri dari berbagai jenis pembangkit. PJB juga berpengalaman dalam engineering, procurement, and construction atau EPC di 117 megawatt pembangkit, 1.370 megavolt ampere gardu induk, dan lebih dari 900 km sirkuit transmisi. Dengan mengusung visi menjadi perusahaan terdepan dan terpercaya dalam bisnis energi berkelanjutan di Asia Tenggara, kami menerapkan Integrated Management System ISO 55001 dan ISO 37001 yang memastikan proses bisnis yang kami jalankan sesuai standar internasional. Keandalan dan konsistensi PJB dalam mempertahankan kinerja operasional yang unggul telah membawa pembangkit PJB masuk ke dalam top 10% NERC dan berbagai capaian penghargaan dari skala regional hingga internasional. Pencapaian tersebut tentu akan selalu ditingkatkan sebagai langkah menjadikan PJB sebagai perusahaan energi berkelanjutan terdepan dan terbaik di Asia Tenggara. Kami juga berkomitmen untuk selalu berinovasi dan melakukan pengembangan di berbagai sektor perusahaan, didukung oleh anak perusahaan, perusahaan asosiasi, dan afiliasi yang tergabung dalam PJB Group. Kami menghadirkan berbagai layanan terbaik dan terintegrasi untuk memastikan kinerja unit Anda andal dan efisien dengan berlandaskan semangat akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif. Kami hadir dari Indonesia dan untuk dunia. Semangat kami tercipta untuk Anda. Menjadi pilihan Anda adalah kebanggaan kami. Memenuhi kebutuhan Anda adalah semangat kami.
Ketika kehidupan bergerak begitu cepat, kebutuhan energi tiada henti menjadi tuntutan. PT Pembangkitan Jawa Bali, anak perusahaan PT PLN Persero, hadir sebagai solusi terintegrasi pembangkitan tenaga listrik. Berpengalaman mengelola lebih dari 20.000 megawatt dengan total aset lebih dari 175 triliun rupiah yang terdiri dari berbagai jenis pembangkit. PJB juga berpengalaman dalam engineering, procurement, and construction atau EPC di 117 megawatt pembangkit, 1.370 megavolt ampere gardu induk, dan lebih dari 900 km sirkuit transmisi. Dengan mengusung visi menjadi perusahaan terdepan dan terpercaya dalam bisnis energi berkelanjutan di Asia Tenggara, kami menerapkan Integrated Management System ISO 55001 dan ISO 37001 yang memastikan proses bisnis yang kami jalankan sesuai standar internasional. Keandalan dan konsistensi PJB dalam mempertahankan kinerja operasional yang unggul telah membawa pembangkit PJB masuk ke dalam top 10% NERC dan berbagai capaian penghargaan dari skala regional hingga internasional. Pencapaian tersebut tentu akan selalu ditingkatkan sebagai langkah menjadikan PJB sebagai perusahaan energi berkelanjutan terdepan dan terbaik di Asia Tenggara. Kami juga berkomitmen untuk selalu berinovasi dan melakukan pengembangan di berbagai sektor perusahaan, didukung oleh anak perusahaan, perusahaan asosiasi, dan afiliasi yang tergabung dalam PJB Group. Kami menghadirkan berbagai layanan terbaik dan terintegrasi untuk memastikan kinerja unit Anda andal dan efisien, dengan berlandaskan semangat akhlak, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, serta kolaboratif. Kami hadir dari Indonesia dan untuk dunia. Semangat kami tercipta untuk Anda. Menjadi pilihan Anda adalah kebanggaan kami. Memenuhi kebutuhan Anda adalah semangat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, jajaran direksi PT PJB. Yang kami hormati, jajaran direksi anak perusahaan PT PJB. Yang kami hormati, General Manager Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Madura PT PLN Persero. Yang kami hormati, Profesor Kelompok Keahlian Teknik Ketenagalistrikan Institut Teknologi Bandung. Yang kami hormati, Kepala Satuan Engineering PT PJB Services, dan seluruh Bapak Ibu hadirin yang hadir dalam e-conference ini.
Senang sekali pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam rangkaian PJB Connect 2021 sebagai bagian dari Hari Ulang Tahun PT PJB ke-26 serta Hari Listrik Nasional ke-76. Adapun kegiatan PJB Connect 2021 ini terdiri atas pameran teknologi dan produk ketenaga listrikan, serta konferensi teknologi dan produk ketenaga listrikan. Serangkaian kegiatan ini akan dihadiri oleh karyawan PJB Group, karyawan PLN Group, akademisi, peneliti, pemerhati ketenaga listrikan, pemerintahan, serta masyarakat umum. Pagelaran PJB Connect tahun ini merupakan yang ke-6 sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 2016. Event ini berlangsung pada tanggal 22 hingga 29 Oktober 2021. Jadi hari ini adalah hari terakhir event PJB Connect, namun jangan khawatir karena Bapak Ibu masih memiliki kesempatan untuk mengunjungi booth-booth virtual pada virtual exhibition dan masih ada satu conference lagi siang nanti. Silahkan mengakses www.pjbconnect.com. Bapak Ibu sekalian, kami memohon kesediaan Bapak Ibu untuk menggunakan virtual background serta mengisi daftar hadir yang telah disediakan panitia pada kolom chat. Dan nanti pada sesi pemaparan materi, kami juga mempersilahkan Bapak Ibu untuk bertanya. Silahkan menyertakan nama narasumber yang dituju, dan Bapak Ibu juga memiliki kesempatan untuk bertanya sebanyak-banyaknya karena panitia mempersiapkan door prize menarik bagi peserta yang beruntung. Baiklah para hadirin yang berbahagia, kami mohon berkenan untuk mengambil sikap sempurna. Kita akan bersama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk mengawali sekaligus membuka conference hari ini, kita akan bersama mendengarkan opening speech yang akan dibawakan oleh Direktur Keuangan PT PJB. Kepada Bapak Rawan Insani, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat jajaran direksi PT Pembangkitan Jawa Bali, jajaran direksi anak perusahaan PT PJB, Bapak Profesor Dr. Insinyur Peki Argodahono dari Institut Teknologi Bandung, Bapak Suroso, General Manager Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Madura, Bapak Lalu Bermantias Gutawa, Kepala Satuan Engineering PT PJB Services,
para senior leader PT PJB, serta tamu undangan, dan para peserta conference PJB Connect 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur bersama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan karunia-Nya. Kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat untuk mengikuti dan melaksanakan conference sebagai salah satu rangkaian kegiatan PJB Connect 2021 dengan topik pemeliharaan transmisi dan gardu induk dengan konsep AMC untuk meningkatkan keandalan di sistem kelistrikan Indonesia. Berdasarkan RUPTL 2021 sampai 2030, total rencana pembangunan pembangkit tenaga listrik sebesar 40.575 MW, di mana untuk rencana pembangunan gardu induknya sebesar 76.662 MVA. Hal ini menjadi salah satu potensi pengembangan bisnis, yaitu pengelolaan gardu induk. Gardu induk merupakan bagian penting dalam sistem tenaga listrik. Gardu induk berperan dalam membantu pembangkitan dan transmisi tenaga listrik pada tingkat tegangan yang sesuai, sehingga memberikan operasi sistem tenaga listrik yang paling ekonomis. Gardu induk terdiri dari transformator, switchgear, metering, dan juga perangkat proteksi. Kemampuan untuk memahami prinsip kerja, operasi, diagnostik kesalahan, dan perawatan yang tepat di gardu induk sangat penting bagi insinyur utility kelistrikan untuk menjaga operasi sistem tenaga listrik di tingkat tertinggi. Oleh karena itu, kegagalan sistem tenaga listrik dapat dihindari dan operasi dapat dioptimalkan. Dengan mengikuti webinar ini, semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk kita semua. Demikian sambutan pembuka yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, mari kita ikuti pemaparan dan penyampaian terkait pemeliharaan transmisi dan gardu induk dengan konsep AMC untuk meningkatkan keandalan di sistem kelistrikan Indonesia dari para narasumber yang tentunya berkompeten di bidangnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rawan Insani atas sambutan yang diberikan. Kami mohon dengan hormat Bapak beserta para pembicara dan moderator kita hari ini untuk kita bisa foto bersama. Dimohon kesediaan Pak Rawan, Bapak-Bapak pembicara dan moderator. Kita akan berfoto, akan dibantu oleh panitia untuk capture, dan izin saya countdown. 3, 2, 1. Mungkin sekali lagi, sudah ada Pak Tias juga bergabung. Mohon izin Bapak untuk mengaktifkan kameranya. Baik, saya bantu countdown sekali lagi. 3, 2, 1. Siap. Terima kasih kepada Bapak-Bapak sekalian atas kesediaannya untuk berfoto bersama. Terima kasih juga kepada Pak Rawan untuk sambutannya, Bapak. Terima kasih. Baik. Bapak Ibu sekalian, kita akan memasuki sesi inti pada konferensi hari ini, yaitu pemaparan materi dari para narasumber. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan para narasumber kita hari ini beserta moderator yang akan memandu kegiatan ini. Mungkin langsung saja pembicara yang pertama, Profesor Dr. Insinyur Peki Argodahono. Beliau adalah Profesor Kelompok Keahlian Teknik Ketenagalistrikan Institut Teknologi Bandung. Selamat pagi, Profesor. Terima kasih sudah bergabung, Bapak. Baik, pembicara yang kedua, Bapak Suroso. Beliau adalah General Manager Unit Induk Transmisi Jawa Bagian Timur dan Madura, PT PLN Persero. Selamat pagi, Bapak. Pagi Bapak Ibu, rekan semua. Terima kasih Bapak sudah bergabung. Baik, pembicara yang ketiga,
Bapak Lalu Bramantias Gutama, beliau adalah Kepala Satuan Engineering PT PJB Services. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bapak. Baik, terima kasih sudah bergabung, Pak. Dan yang terakhir, saya akan memperkenalkan moderator kita pada kegiatan ini, Bapak Adi Eko Aprianto. Beliau adalah Asisten Engineer Assessment dan Forensik, bidang Engineering Pembangkit PT Pembangkitan Jawa Bali. Selamat pagi, Pak Adi. Iya, tampaknya ada kendala teknis dari Bapak Adi. Selamat bertugas sebagai moderator, Pak Adi. Selamat pagi, Mbak Fitri. Terima kasih. Selamat pagi, Bapak semuanya. Baik. Selanjutnya, memasuki sesi inti dari konferensi ini, saya persilahkan kepada Bapak Adi selaku moderator untuk memandu jalannya kegiatan. Silakan Bapak Adi Eko. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Fitri. Ini apakah suara saya sudah jelas ya? Atau Sudah masih ada jelas, gangguan Bapak. sinyal ya? Sudah jelas ya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Beki, Pak Suroso, dan juga Pak Tias. Terima kasih atas kehadirannya pada webinar kali ini. Jadi webinar kali ini akan mengangkat topik yaitu pemeliharaan transmisi dan gardu induk dengan konsep AMC untuk meningkatkan keandalan di sistem kelistrikan Indonesia. Baik, seperti kita tahu bahwa keandalan di sistem kelistrikan Indonesia itu ada yang terkait pembangkitan, kemudian ada yang terkait transmisi maupun dengan distribusi atau kita bisa sebut sebagai beban. Nah, pada kali ini kita akan mengupas tuntas terkait keandalan pada sisi transmisi, mulai dari gardu induk maupun dari saluran tegangan ekstra tinggi maupun saluran udara tegangan tinggi. Baik, untuk pembicara pertama dari Prof. Beki nanti akan kami berikan waktu sekitar 15 menit nih, Prof. Beki. Pada webinar kali ini Prof. Beki akan menyampaikan materi yang berjudul Tol Listrik Nusantara. Ini materi yang sangat menarik sekali, Prof. Baik, langsung kita mulai saja. Untuk pembicara pertama, kepada Prof. Beki Argodahono kami persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin share screen. Apakah sudah terlihat dengan baik? Sudah, Prof. Baik, selamat pagi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Direksi PJB dan teman-teman PJB lain yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk coba share masalah Tol Listrik Nusantara. Cuman saya juga bingung ini kok dimasukkannya bareng dengan pemeliharaan ya, gitu. Tapi nggak apa-apa. Jadi saya punya ide Tol Listrik Nusantara ini sebenarnya sudah lama. Nah, baru akhir-akhir ini ide ini mulai didengar dan pemerintah mulai mencoba memprogramkan bagaimana menuju cita-cita Tol Listrik Nusantara ini. Nah, pertama background mengenai kenapa Tol Listrik Nusantara ini. Nah, kalau kita lihat di RUPTL, maka memang status rasio elektrifikasi di Indonesia saat ini itu sudah mendekati 100%.
Tetapi ingat bahwa definisi rasio elektrifikasi ini yang penting dapat listrik. Ya, jadi walaupun listriknya dapatnya sehari cuma 3 jam atau 6 jam, maka dianggap sudah terlistriki. Selain itu juga kita pada saat ini masih sangat tergantung kepada energi fosil, ya, hampir 70%, ya, kita tergantung pada energi fosil. Nah, padahal misalkan menurut RUEN kita tahun 2025 itu 23% harus pakai renewable. Dan kemudian bahkan ambisinya, saya lupa angka eksaknya, tahun 2050 atau 2060, pengennya Indonesia itu zero carbon. Nah, kalau kita lihat Indonesia, kita tahu bahwa misalkan di Nusa Tenggara Barat maupun Timur ini kaya akan potensi energi matahari, energi angin, ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara potensi, energi angin itu lebih besar potensinya di NTT dibanding di Sulawesi Selatan. Tetapi kenapa PLT angin yang pertama dibangun di Sulawesi Selatan itu karena disinilah transmisi sudah agak lumayan dibanding di NTT. Demikian pula kita punya banyak potensi PLTA di Kaltara maupun di Papua. Semuanya belum dibangun karena di situ tidak ada beban atau belum ada transmisi sehingga kita bisa evakuate energinya ke tempat lain. Jadi kalau menurut data yang ada, sebenarnya potensi renewable energy di Indonesia itu cukup seandainya tahun 2050 atau 2060 kita pengen zero carbon. Kalau dari segi potensi itu cukup. Ya. Nah, cuma apakah potensi itu bisa dimanfaatkan atau tidak, itu coba masalah yang ingin diselesaikan dengan menggunakan tol listrik ini. Tetapi karena sekarang itu big issue-nya adalah bagaimana melistriki daerah-daerah 3T, memang pemerintah saat ini konsentrasinya lebih ke pembangunan itu dulu. Nah, sehingga memang saat ini di PLN itu banyak sekali melakukan pembangunan microgrid, di mana kita tahu bahwa microgrid itu secara definisi adalah sistem kelistrikan kecil yang bisa berdiri sendiri maupun nyambung ke jaringan besar, dalam ini PLN. Sistemnya bisa AC, bisa DC, ya. Memang kalau AC, Indonesia paling banyak AC. Kalau AC itu di sini banyak peralatan power elektroniknya tidak terlalu banyak dibanding yang DC. Tetapi untuk sistem AC semuanya harus sinkronis. Sedangkan DC memang butuh power elektronik banyak, tapi tidak perlu sinkronisasi. Nah, kalau di daerah 3T, bagaimana mensinkronkan beberapa pembangkit, ini masalah yang cukup rumit. Ya. Nah, tetapi memang yang well developed itu yang AC microgrid ini. Nah, mestinya karena Indonesia itu terdiri atas ribuan pulau, mestinya banyak orang Indonesia yang ahli microgrid. Jadi mestinya kalau belajar microgrid itu ke Indonesia, bukan ke Eropa atau ke Amerika. Jadi kalau sekarang ini orang belajar microgrid ke Amerika atau ke Eropa, berarti ada something wrong dengan kita. Kenapa tidak belajarnya ke Indonesia? Ya. Nah, ini pembangunan ini banyak sekali, terutama PLN akan melakukan program dedieselisasi, ya, sehingga pengennya semuanya renewable, sehingga teknologi microgrid ini akan berkembang di Indonesia. Nah, tetapi microgrid itu hanya tujuannya adalah untuk melistriki pulau-pulau jauh tadi. Bagaimana dengan industri-industri besar yang banyak di Pulau Jawa, ya, yang haus akan energi? Bagaimana cara memanfaatkan sumber-sumber energi renewable yang tersebar di Nusa Tenggara, di Kaltara, di Papua?
Sehingga pada waktu itu saya kepikiran Indonesia itu sudah punya palaparing, fiber optik yang interconnecting dari Sabang sampai Merauke. Sehingga targetnya tidak ada satu kecamatan pun di Indonesia yang tidak tersambung lewat fiber optik. Terus kemudian juga pemerintah punya program tol laut. Juga membangun jalan tol raya, jalan raya ribuan kilometer. Kenapa orang-orang listrik tidak bercita-cita membangun tol listrik? Ingat, tol listrik ini juga banyak dibangun misalkan di Eropa, di Cina, di Amerika. Nah, kalau kita bisa membangun tol listrik sama seperti palaparing, maka antar area itu bisa sharing resources. Semua daerah bisa kita bangun, dan artinya semua potensi renewable energy bisa kita manfaatkan. Nah, jadi dengan adanya tol listrik, pembangkit bisa dibangun di tempat energi primer berada, banyak potensi sumber energi terbarukan bisa termanfaatkan, antar daerah bisa sharing resources, dan yang utama, kita bisa meningkatkan kemampuan penetrasi sumber energi terbarukan seperti angin dan matahari tanpa menggunakan baterai yang besar dan mahal. Dan yang jelas, ini akan meningkatkan kedaulatan energi karena mengurangi atau menghilangkan ketergantungan pada energi yang harus kita import dari negara lain. Bahkan saat ini mimpinya, kalau kita punya tol listrik, kita bisa ekspor energi listrik sebagai sumber devisa. Nah, mungkin banyak orang bertanya, kalau teknologi microgrid berkembang dan listrik bisa berdiri sendiri-sendiri, kenapa masih perlu tol listrik? Saya suka sering membandingkan orang Surabaya dan orang Malang memang bisa hidup sendiri-sendiri walaupun tidak ada jalan yang menghubungkan di antara dua kota itu. Tetapi seandainya ada jalan yang menghubungkan kedua kota itu, hidupnya orang Malang dan orang Surabaya menjadi lebih nyaman dan lebih efisien. Jadi pertanyaannya bukan soal bisa nggak bisa, tetapi ini demi semua lebih efisien, lebih efektif, dan sharing resources. Sehingga in the future, sistem kelistrikan itu merupakan kombinasi daripada supergrid, microgrid, dan mungkin mini grid. Dengan sistem seperti ini, maka kalau ada gangguan di supergrid, mini grid masih bisa kerja atau microgrid masih bisa kerja. Industri-industri besar juga masih bisa disuplai. Sehingga adanya bencana yang menyebabkan listrik padam, itu tidak ada excuse lagi kalau kita sudah sistemnya seperti ini. Nah, memang sistem seperti ini butuh pengendali yang smart dan semuanya serba elektronik. Nah, sehingga dengan perkembangan itu di masa depan, maka sistem pembangkit akan lebih banyak yang distribute, pengendali itu akan decentralized. Kemudian in the future, karena banyak sekali mobil listrik, maka akan banyak tersedia energi storage yang tersebar ke seluruh Indonesia. Nah, untuk itu kita butuh smart grid, yang artinya smart substation, smart metering, dan smart protection system. Dan di masa depan, customer itu tidak pasif, tapi aktif dan juga smart. Karena dia bisa menjadi produsen dan juga konsumen, bisa melakukan demand side management, dan bahkan bisa behave seperti virtual power plant. Jadi future-nya akan seperti itu. Nah, sehingga dituntut suatu saat sistem itu semakin fleksibel. Ya. Nah, kalau kita bicara fleksibel, itu ada fleksibilitas di dalam bidang daya. Ya. Setiap saat supply sama demand harus seimbang. Ini kaitannya erat dengan stabilitas, fleksibilitas di energi,
Ya, harus ada energi yang tersedia, ini lebih ke arah long term. Fleksibilitas transfer daya, ya energi tersedia, tapi kalau nggak bisa ditransfer percuma. Ya, itu makanya butuh tall listrik tadi. Kemudian juga butuh fleksibilitas tegangan. Karena sumber itu bisa dari mana saja, maka variasi tegangan menjadi lebih susah dikontrol dibanding sekarang. Sehingga butuh tegangan yang lebih fleksibel. Ya. Nah, ini tuntutan di masa depan. Ya. Nah, kalau kita bicara tol listrik bisa diimplementasikan dengan DC maupun AC. Nah, kalau dibikin perbandingan, kalau untuk transfer daya misalkan 3.000 atau 6.000 megawatt, 6 giga, kalau AC 500 kV mungkin butuh ini. Kalau AC dan dilengkapi dengan teknologi FACT, mungkin menjadi seperti ini. Semua kalau pakai DC, towernya tinggal satu. Kalau DC dan pakai kabel, maka kita nggak perlu bingung dengan masalah right of way. Sehingga dengan DC, kita bisa kemampuan transmisi tinggi, bisa lewat laut, dengan losses yang sangat kecil. Nah, memang kalau pakai AC, kita perlu merubah AC ke DC, butuh power elektronik, sehingga biasanya ada break-even distance tergantung pada teknologi dan kondisinya. Ya, semakin jauh maka semakin efisien kalau pakai DC. Nah, dengan DC sistemnya bisa back to back. Jadi antara bagian yang merubah AC ke DC, DC ke AC berdekatan atau jarak jauh, ya, seperti banyak yang dilakukan Cina lewat jarak jauh sampai 3.000 km untuk menghasilkan listrik lewat DC atau untuk lewat laut. Nah, ini mungkin teknologi yang akan paling banyak berkembang di Indonesia karena kita banyak laut. Ya. Nah, kalau kita bicara biaya, ya, saat ini, teknologi saat ini, kabel bawah laut itu diperkirakan 1,5 juta per kilometer per gigawatt. Konverter dayanya sekitar 300-400 juta per gigawatt. Harga kabel sangat ditentukan oleh kedalaman laut, sedangkan harga konverter sangat ditentukan oleh fitur yang diinginkan. Nah, pada saat ini state of the art-nya, panjang kabel laut terpanjang saat ini adalah sekitar 700 km, sedangkan kedalaman yang terdalam saat ini lebih dari 2.000 meter. Jadi secara teknologi itu nggak ada masalah, ya. Dari segi biaya memang mahal, dan kita tidak mungkin mengandalkan APBN maupun anggarannya PLN. Dan saya juga tidak rekomen ini pakai utang. Nah, terus dari mana kok APBN bukan, utang bukan? Nah, kita mesti belajar dari teman-teman telekomunikasi bagaimana mereka membiayai palaparing tanpa ngutang dan tanpa APBN. Jadi Jadi kalau di Indonesia permasalahannya adalah mahal, banyak palung laut. Tadi saya bilang tidak mungkin menggunakan dana PLN atau negara. Nah, tapi pertama kita tahu bahwa kemampuan rakyat Indonesia untuk membangun itu tinggi, dan kita harus cari solusi yang cukup smart tanpa membebani keuangan negara. Nah, masalah tambahan di Indonesia khususnya, industri yang bergerak di bidang power elektronik maupun kabel itu sangat sedikit, kabel laut. SDM-nya juga terbatas. Terus kemudian perguruan tinggi dan pusat penelitian yang mengembangkan ini juga sedikit. Sehingga kita perlu memang membangun banyak pusat penelitian dan pendidikan untuk menguasai teknologi ini. Nah, kalau kita bicara reliability, ya, karena komponen utamanya adalah power elektronik, ternyata dari hasil survei, yang paling sering rusak ternyata malah bukan elektroniknya, tetapi kapasitor. Jadi kalau nanti banyak gardu-gardu yang menggunakan power elektronik, komponen yang paling harus sering diganti itu rutin tuh ini. Kapasitor elektrolit. Ini mirip seperti baterai. Dipakai nggak dipakai akan menua. Dan penyebab kerusakannya mostly karena temperatur. Ya, jadi temperatur ini harus dijaga karena ternyata dia penyebab kerusakan utama. Ya, ini kalau dari segini.
Nah, teknologinya juga terus berkembang sehingga punya sistem condition and monitoring sendiri lengkap, ya, sehingga cukup smart dan kita bisa tahu kapan dia harus diganti atau diperbaiki. Jadi sistemnya sekarang sudah berkembang cukup smart sehingga kita tidak perlu ngeteks rutin karena semuanya akan dilakukan oleh komputer secara otomatis. Nah, memang berkembang berbagai teknologi. Kalau kita memonitor semua sistem power elektronik tadi, ada bermacam indikator. Nah, terus berkembang supaya mencari indikator apa yang paling tepat, paling mudah diukur, dan bisa menghasilkan kesimpulan yang tidak meragukan. Ya, ini penting ya, untuk dikembangkan. Ya. Nah, terus belajar. Nah, memang untungnya di Indonesia ini kita menggunakan ini belakangan sehingga kita berharap teknologi yang masuk ke Indonesia yang sudah lebih well proven. Nah, sebagai penutup, jadi tol listrik Nusantara merupakan kunci dicapainya sistem kelistrikan yang berkelanjutan. Dengan adanya tol listrik ini, banyak daerah baru yang bisa berubah menjadi lumbung energi. Jadi mungkin nanti provinsi kaya itu berubah menjadi NTT. Kalau NTT itu sekarang disebut daerah miskin, mungkin nanti berubah menjadi daerah kaya. Adanya tol listrik memungkinkan penambahan devisa lewat ekspor energi terbarukan. Nah, untuk ini penguasaan akan teknologi power elektronik itu mutlak, ya. Dan pemerintah saya harapkan itu mendorong tumbuhnya pusat-pusat penelitian di daerah, ya, tidak hanya di Pulau Jawa, baik oleh swasta maupun pemerintah sesuai dengan potensi daerahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Beke atas presentasinya. Sangat menarik sekali. Bahwa tadi kita tahu bahwa di Jawa potensi EBT itu sudah sangat minim, kemudian beban di Jawa adalah beban mayoritas, terus sumber EBT paling besar di NTT, memang sebaiknya ada sebuah saluran transmisi yang bisa menyampaikan dari NTT sampai ke Jawa. Menarik sekali Prof. Terus kemudian tadi juga terkait yang pembiayaan, ketika kita berkaca pada Palaparing, itu harapan kami itu segera terrealisasi Prof. Baik, terima kasih Prof. Beke. Baik, untuk selanjutnya pembicara kedua dari Bapak Suroso, General Manager UIT Jawa bagian Timur dan Madura, kami persilahkan. Baik. Terima kasih Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para direksi PJB, direksi anak perusahaan, Profesor Beke, guru kami, Pak Tias, dan seluruh rekan-rekan yang hadir di acara konferensi PJB Connect pagi hari ini, baik dari PJB Group maupun dari PLN. Terima kasih, saya diberikan kesempatan ya untuk ya sekedar share, dan barangkali yang saya share ini agak sedikit beda dengan Prof. Beke ya. Kalau Prof. Beke tadi menyampaikan konsep yang sangat luar biasa, nah kami lebih cenderung masuk ke teknikal, gitu ya, ke teknikal. Seperti apa sih pemeliharaan yang ada di Garduindo, di transmisi maupun di Garduindo yang ada sekarang. Nah ini kami, karena kami ada di PLN UIT JBM, JBM itu Jawa bagian Timur, Bali dan Madura, gitu ya. Jadi ada Balinya, gitu ya, walaupun singkatannya JBM. Saya ingin share saja, ingin berbagi saja kira-kira seperti apa sih konsep pemeliharaan yang ada di transmisi dan GI saat ini, gitu ya. Dan sebenarnya nanti teman-teman khususnya dari PJB yang punya keinginan untuk masuk di dalam AMC untuk transmisi, nanti bisa lebih jauh bisa melihat kira-kira
akan masuk di mana dan kapan gitu ya. Nah, coba izin saya share screen ya. Saya share screen dari sini saja, Mbak, izin. Sudah kelihatan ya screen saya ya? Sudah Pak Suroso, tapi belum ini. Belum apa ya? Slideshow-nya belum, Pak. Oke, sudah sekarang slideshow-nya? Masih belum, Pak Suroso, mohon izin. Oke, izin saya stop share dulu, saya share lagi. Oke, mohon maaf ya, mohon waktu sebentar. Sepertinya ada kendala sedikit di screen share screen saya. Oke, sudah kelihatan? Sudah Pak Suroso. Oke, baik rekan-rekan semua, Bapak Ibu rekan-rekan semua, saya share sedikit ya mengenai konsep-konsep pemeliharaan yang ada di Gardu Induk dan transmisi di PLN UPT JBN. Nah, kalau kita bicara transmisi, rekan-rekan ya, ini sudah kelihatan ya slide berikutnya ya, bahwa secara proses bisnis transmisi itu posisinya ada di tengah-tengah ya. Setelah listrik dibangkitkan dari pembangkit, kemudian ditransmisikan, kemudian disalurkan ke distribusi. Nah, oleh karena itu sistem transmisi ini punya peranan yang sangat penting, sangat dominan untuk memastikan bahwa seluruh energi yang dibangkitkan dari pembangkit itu bisa terdeliver dengan baik di pelanggan ataupun di distribusi atau beban. Nah, maka kalau kita bicara tentang sistem transmisi, maka kami identikkan sistem transmisi itu adalah identik dengan high risk activity. Nah, ketika kita bicara high risk activity, tentu ini banyak hal-hal yang tentu harus kita pastikan ya, kita mitigasi. Banyak aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan untuk memastikan kegiatan yang ada di transmisi, khususnya operasi dan pemeliharaan itu bisa berjalan dengan baik. Maka di sini juga nanti kita bisa melihat aktiviti apa saja, pemeliharaan apa saja, pemeliharaan yang sifatnya dasar, kemudian pemeliharaan yang sifatnya mungkin lebih advance lagi ke depan. Ini adalah gambaran aset transmisi ya yang ada di Jawa bagian timur, Bali dan Madura. Jadi ini yang kami kelola. Kalau secara organisasi ini ada 6 UPT, kemudian 15 WLTG. WLTG itu adalah unit layanan transmisi dan GI. Organisasi di bawahnya, kira-kira di bawahnya cabang lah gitu ya. Nah, nilai aset yang dikelola itu kurang lebih 35 miliar, terdiri dari 176 unit gardu induk. Ini gardu induknya ada 176 unit di Jawa bagian timur, Bali dan Madura. Kemudian jaringan transmisinya itu ada 8.133 km sirkuit. Ini terdiri dari jaringan 70 kafe, kemudian 150 kafe, kemudian 500 kafe, termasuk diantaranya adalah yang lebih spesifik kami punya itu SKLT Jawa Bali. Jadi SKLT Jawa Bali itu kurang lebih kapasitasnya 400 megawatt, ini memenuhi kebutuhan 40% listrik di Bali. Nah, kemudian
MVA trafonya, jumlah MVA trafonya itu ada 26.559. Nah ini kalau kita melihat gambaran dari aset yang di Jawa Timur, Bali, dan Madura saja sudah sebegitu lumayan besar gitu ya, apalagi kalau digabung se-Jawa Bali, apalagi kalau seluruh Nusantara. Nah ini nanti teman-teman bisa ancang-ancang lah, bisa melihat oh kira-kira seperti apa ya bisa masuk di bisnis AMC-nya transmisi. Nah ini adalah overview tentang aset manajemen yang kami punya. Ini adalah platform manajemen aset manajemen kami, dan kami hanya ingin menyampaikan sedikit bahwa poin penting di sini yang menjadi menjadi bisnis atau hal utama dari konsep aset manajemen ini adalah perlunya pengoperasian dan pemeliharaan peralatan GI dan juga jaringan. Jadi ada di dalamnya, di dalam sistem aset manajemen tersebut yang harus dijalankan dengan baik untuk memastikan sistem penyaluran berjalan dengan baik. Ini adalah overview pemeliharaan di gardu induk. Jadi sebenarnya rekan-rekan konsepnya ya mirip-mirip aja sebenarnya dengan konsep pemeliharaan yang ada di pembangkit ya secara aset manajemen. Jadi ada yang sifatnya time based maintenance. Jadi ya maintenance yang didasarkan pada interval waktu tertentu gitu untuk peralatan tertentu. Kemudian juga maintenance yang didasarkan pada condition base, atau ini adalah maintenance yang didasarkan pada bagaimana tingkat kesehatan dari aset itu sendiri. Nah, kalau di gardu induk apa saja sih sebenarnya yang dipelihara? Nah, sebenarnya sekali lagi ini juga mirip-mirip, ada inspeksi level 1. Level 1 ini sifatnya hanya visual inspection itu ya. Jadi ngecek-ngecek kalau di pembangkit temperatur, tekanan dan sebagainya. Nah, kalau di transmisi itu sama temperatur spot gitu ya, level oli dan sebagainya. Nah itu adalah hal-hal yang diinspeksi. Nah ini contohnya saja di gardu induk ada inspeksi level 1 untuk pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan KEPDIR. Nah kemudian juga inspeksi level 1 untuk GI patrol menggunakan CCTV. Kemudian ada inspeksi level 2. Nah level 1 dan level 2 ini bedanya, kalau level 2 ini adalah measurement yang dilakukan secara online, artinya dalam keadaan pertegangan, dalam keadaan instalasi beroperasi. Nah, seperti adanya termovisi, kemudian juga adanya pengukuran tahanan penanahan di peralatan-peralatan yang ada di gardu induk. Nah, ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan di GI-nya sendiri, dilaksanakan oleh pelaksana yang ada di gardu induk. Nah, kemudian ada juga pekerjaan time base yang dilaksanakan di tingkat WLTG. Kalau di tingkat WLTG ini sifatnya sudah pekerjaan-pekerjaan yang inspeksi level 2. Jadi mulai dari pengujian LCM itu kebucuran arus ya, liquid current measurement, kemudian pengujian kualitas gas SF6 di GES secara tahunan, pengujian DGA, kemudian ada inspeksi level 3. Nah, inspeksi level 3 ini harus peralatan-peralatan harus dilakukan shutdown. Ini semua sudah diatur sebenarnya sesuai dengan KEPDIR 0520. Nah, kemudian juga ada inspeksi level 3 untuk overhaul OLTC, ruangan, trafo, dan juga sesuai dengan rekomendasi pabrikan. Nah, yang lain untuk pemeliharaan yang berdasarkan kondisi atau aset, ini ada pemeliharaan misalkan penanganan anomali-anomali atau kelainan-kelainan yang ada di gardu induk, kemudian perbaikan-perbaikan hotspot, dan juga perbaikan kontak finger PMS secara online. Ini adalah pemeliharaan-pemeliharaan yang ada di ini ya, ada di gardu induk. Ini adalah contoh saja, ini contoh-contoh visual pemeliharaan dan juga peralatan-peralatan monitoring yang digunakan
gunakan untuk keperluan pemeliharaan di gardu induk. Nah, kemudian di transmisi bagaimana, di jaringan bagaimana? Sama, konsepnya ada time based maintenance dan juga ada condition based maintenance. Nah, untuk time based maintenance ini misalnya saja adalah ground patrol jalur transmisi. Nah, ini adalah memastikan bahwa tower-tower kita itu kondisinya baik. Kemudian juga ROW kondisinya baik. Nah, kemudian yang kedua, ini ada inspeksi level 2, yaitu pengukuran yang dilakukan secara online. Ini seperti melakukan termovisi terhadap peralatan-peralatan yang berpotensi terjadinya hotspot, misalkan di isolator gitu ya. Nah, kemudian juga ada pengukuran tahanan-pentahanan jaringan transmisi secara tahunan. Nah, ini adalah pekerjaan-pekerjaan time based maintenance yang dilakukan di jaringan untuk yang dilaksanakan oleh teman-teman yang ada di jaringan di gardu induk. Nah, kemudian yang kedua adalah pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan oleh teman-teman di tingkat unit layanan. Itu adalah seperti climb up inspection. Nah, climb up inspection ini adalah bagaimana memastikan kondisi tower kita secara keseluruhan ya, dari atas sampai bawah itu kondisinya baik. Namanya climb up. Jadi memang dipanjat, betul-betul dipanjat sampai dari bawah sampai ke atas, dipastikan kondisinya seperti apa. Sampai ke isolator-isolatornya kondisinya seperti apa. Nah, kemudian juga inspeksi jalur transmisi menggunakan drone yang saat ini sedang dikembangkan. Ini juga saya kira teman-teman nanti kalau mau masuk dari sisi teknologi mestinya dari sini bisa masuk. Kemudian yang lain adalah termovisi jaringan transmisi sesuai periode KEPDIR 0520. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang memang dilaksanakan sesuai interval waktu tertentu. Nah, ada pekerjaan juga yang sifatnya condition based untuk jaringan ini. Jadi untuk jaringan transmisi, ya ini dilaksanakan oleh regu PDKB biasanya, seperti cleaning isolator, tower secara online, ini artinya tanpa padam ya, oleh tim PDKB, kemudian penggantian isolator tower secara online, dan juga perbaikan pentahanan kaki tower. Nah, rekan-rekan, ini contoh saja, contoh dari pemeliharaan-pemeliharaan yang dilakukan di jaringan. Jadi sudah menggunakan unmanned aerial vehicle untuk memastikan kondisi jaringan, kondisi ROW, kondisi tower-tower kita, isolator kita. Kemudian juga ada tower ERS dan juga tadi ada cleaning dan penggantian isolator secara online. Nah, sepintas itu sebenarnya beberapa pemeliharaan dasar ya yang ada di ini, yang ada di transmisi dan gardu induk, tetapi sebenarnya rekan-rekan lebih bisa mengembangkan nanti dari sisi digitalnya. Jadi seperti katakan pemeliharaan jaringan yang menggunakan drone ya, itu bisa lebih dikembangkan, lebih jauh dikembangkan lagi untuk bagaimana dengan kecepatan penggunaan drone, kecepatan mendapatkan data-datanya, kecepatan analisis datanya. Nah, saat ini yang memang itu masih on progress. Nah, itu kalau kata-kata teman-teman bisa membuat satu sistem yang lebih ini, akurasinya lebih baik, kecepatannya lebih tinggi, kemudian base data yang didapat juga bisa lebih besar, itu akan sangat bermanfaat untuk ini, untuk transmisi. Nah, ke depan bagaimana? Nah, ke depan ini menurut saya teman-teman akan lebih didorong untuk masuk ke area digitalisasi untuk pemeliharaan yang kalau memang kepingin masuk di transmisi, pemeliharaan dengan sistem digitalisasi yang lebih modern dibandingkan saat ini untuk sistem transmisi. Nah, ini banyak sekali yang bisa dikembangkan selain tadi katakan drone gitu ya, penggunaan drone itu perlu dimaksimalkan. Juga ada sistem otomasi yang ada di GIGI. Gitu.
Nah, ini juga bisa dikembangkan menjadi satu sistem pemeliharaan aset yang lebih baik bagi ke depan. Itu saja saya kira, saya hanya memberikan gambaran ringkas, mungkin nanti kita bisa lebih diskusi lebih dalam lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Suroso atas prestasinya. Sedikit kami rangkum, tadi Pak Suroso menjabarkan terkait pemeliharaan gardu induk, kemudian pemeliharaan ULTG, dan juga pemeliharaan jaringan di sisi konduktornya. Dan juga dari Pak Suroso memberikan tantangan kepada kami untuk dalam hal mengembangkan terkait digitalisasi transmisi, ya Pak. Di PJB sendiri terkait digitalisasi pembangkit sudah berjalan dengan baik, Pak. Mungkin nanti jadi tantangan dari PJB maupun dari PJBS untuk mengerjakan itu. Baik, terima kasih. Oh ya, kemudian jika ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu memberikan pertanyaan tersebut lewat chat. Baik, langsung saja untuk pembicara ketiga, apakah dari Pak Tias sudah siap? Oh, sudah, sampun. Sampun. Presentasinya dari saya aja mungkin Mas Adin. Baik Pak Tias, kepada Pak Tias kami persilahkan. Beres. Saya sudah kelihatan. Ya. Sampun Pak Tias. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak PJB, Pak Prawan Insani, Pak Iwan Purwana, senior leader di PJB, Prof. Oki dari ITB, Pak Suroso sebagai GM with JBM, Pak, dan teman-teman yang hadir di forum ini. Mungkin untuk menyampaikan beberapa materi, Pak, dan mudah-mudahan nanti dari penjelasan Pak Prof. Oki dan Pak Suroso tadi cakupan dari nilai aset yang dikelola teman-teman di transmisi dan gardu induk sangat cukup besar ya. Di JBM saja sudah sampai 3,6 triliun dari Pak Suroso. Jadi nanti masuk ke yang di konsep tadi. Langsung aja Pak, mohon izin, ini pengalaman kami di PJBS terkait dengan pemeliharaan yang ada di transmisi dan gardu induk. Tahun 2019-2021 kami melakukan pemeliharaan GIS dan AIS di Tanjung Jati. Terus di tahun 2017 kami melakukan relokasi trafo PLT di Supa. 2011 kami melakukan relokasi GI di Gili Timur gitu. Terus November 2020 sampai Januari 2011 kami melakukan pemasangan GI di Teluk Lembu, dan di Januari sampai Agustus 2011 kami melakukan pemasangan juga JI di PLTG Borang gitu. Ini sekilas apa yang kami lakukan di GIS-nya 500 Cafe Tanjung Jati gitu. Mungkin tadi sudah dijelaskan sama Pak Suroso, ada beberapa level pemeliharaan yang dilakukan di transmisi dan gardu induk gitu. Untuk yang di Tanjung Jati mungkin ini masuk ke level 3 tadi sesuai yang disampaikan Pak Roso. Level 3 di mana ini dilakukan instrumen saat kondisi peralatan off gitu kan. Dan mungkin sesuai hampir sama kayak Pak dilakukan teman-teman di kelas. Ada pengecekan indikator GIS, terus pengukuran tahanan isolasi, tahanan kontak gitu. Tahanan isolasi dengan meger alatnya, terus dengan tahanan kontak mikroohmmeter, terus ada pengujian juga tes keserempakan, tes
open close breaker, kita pakai breaker analyzer. Di situ bisa kelihatan terhadap waktu traveling open dan close bahkan dari masing-masing PMT dan yang ada gitu. Terus pengukuran tahanan pentanahan juga dilakukan di Tanjung Jati gitu. Pengecekan CTPT yang ada di sistem di 500 cafe, ukuran IR untuk serta raster dan passing, GIS yang ada di mana Tanjung Jati, GCB dan air compressor function test, density sweet pressure test, dan thermovision gitu. Kalau mungkin boleh sharing dikit, kalau yang kami punya GCB di Gresik gitu ya, brandnya ABB gitu. Jadi sudah disampaikan juga sebenarnya GIS dalam tanda kutip untuk overhaul besarnya itu di atas 10 tahun ke atas gitu dari lifetime-nya. Kalau dilihat dari sisi lifetime GIS yang ada untuk GCB-nya gitu. 20 tahun itu baru melakukan pembongkaran terhadap inner part, pengecekan arch kontak, pengecekan main kontak dari si B yang ada gitu, terus melakukan penggantian seal-seal gitu. Terus kalau itu sudut pandang dari time base gitu. Kalau sudut pandang dari jumlah operasi open close gitu, kalau standar di GCB-nya ABB juga sekitar 10.000 kali sampai 20.000 kali gitu dengan gas sealing-nya SF6 gitu. Ada lagi satu lagi sudut pandang terhadap lifetime terhadap electrical gitu. Kalau di ABB sendiri, GCB-nya ABB gitu ada enhanced grafik terhadap buka tutup dan arus yang melalui di GCB itu sendiri, sehingga nanti di kurvanya bakal ketemu koefisien electrical terhadap lifetime dari circuit breaker itu sendiri. Kalau yang di AIS, mungkin AIS 150 kV Tanjung Jati, ini hampir sama yang dilakukan cek operating indikator gitu, kontak resistan dan isolation test, timing test, grounding, hampir sama mungkin. Terus ini case yang pernah kami lakukan Pak, jadi ini sharing mungkin kalau ada teman-teman Teluk Sirih mohon izin gitu. Dulu di tahun 2019 di awal tahun gitu ada kejadian alarm ground fault di sisi stator generator gitu. Setelah dicek ternyata ada permasalahan di sisi DS peralatan teman-teman. Dari tahanan dalam, tahanan kontaknya ternyata untuk yang fase S itu sebesar 21,4 mikroohm dibandingkan yang lain yang cuma 1,1, 3,6 gitu. Relatif besar, ini ada kemungkinan loss kontak atau memang di sisi main kontaknya sendiri sudah bermasalah gitu, sehingga dilakukan pembongkaran, ditemukan memang ada kerusakan di sisi main kontak DS. Terus teman-teman pada saat itu coba sounding gitu kan. Kalau ke OM ternyata Areva itu mengasihkan waktu 6 bulan gitu kan, dengan part DS yang OM gitu. Terus teman-teman berinisiasi untuk melakukan reverse engineering, di mana proses fabrikasinya sendiri tidak sampai dengan 2 minggu gitu. Jadi total pemasangan DS yang di Teluk Sirih ini diselesaikan teman-teman PJBS di waktu 30 hari gitu, sehingga teman-teman PLN di Teluk Sirih juga ada saving terhadap recovery peralatan itu sekitar 5 bulan gitu, dan bisa mempercepat proses recovery. Apa yang dilakukan teman-teman ini melakukan reverse dari awal Pak, melakukan pembuatan model gitu, pembuatan cetakan, pengecoran. Ini teman-teman melakukan pengecorannya di Ceper di Jawa Tengah situ Pak, memang karena pusat industri yang ada yang bagus untuk pengecoran ada di Ceper gitu. Terus lakukan finishing,
kemudian material. Terus ini dilakukan pengujian arus di teman-teman Pusertif dengan injeksi arus sekitar 4.000 ampere gitu. Di sisi kanan ini terlihat bahwa hasil pricing temperatur dari sisi 4DS yang dilakukan bersama teman-teman itu masih cukup rendah gitu, di kisaran 55. Di bawahnya juga ternyata tahanan kontaknya juga sudah cukup baik, dan alhamdulillah teluk Sirih juga sudah beroperasi normal lebih cepat gitu. Bang harus menunggu OM dari Areva. Ini model bisnis yang kami jajaki, Pak. Jadi kami mungkin di PJBS cukup liquid ya terhadap model bisnis yang ada gitu. Selain mungkin nanti customer kami tadi diizinkan dari yang disampaikan Pak Suroso tadi dan teman-teman PLN, kami juga ini lagi probing, Pak. Jadi hari ini kami kunjungi untuk pemilik asetnya gitu. Di sini terlihat bahwa di Pangkalan Bun itu ada pabrik smelter zinc gitu, smelter zinc yang mulai membangun gitu. Mereka terkendala terkait dengan power gitu, karena mereka sudah mulai bangun, targetnya di 2023 juga sudah beroperasi, cuman ketersediaan transmisi dan gardu induknya juga belum ada gitu. Ini kalau melihat KMS-nya sekitar 11 KMS gitu. Terus mereka sebenarnya sudah menyiapkan di angka 12 ini untuk membangun captive power gitu. Nah ini sebenarnya aman ya, kalau mereka bangun captive power maka PLN tidak bisa jualan ke industri ini. Sehingga ini kami coba menawarkan skema model di mana nantinya kami bekerja sama dengan teman-teman UIW Kalimantan untuk menarik line transmisi tegangan di 150 kV, dan PJBS diharapkan nanti menyiapkan sisi gardu induknya dan pengoperasiannya gitu. Nah, ini pilihannya ada dua sih pada saat itu land base atau mobile substation gitu. Ini tergantung juga dengan kondisi nantinya seberapa lama sih PPA mereka terhadap penyediaan gardu induk ini. Kalau di bawah 5 tahun, kami lebih prefer mungkin kami sewa saja. Kemarin sempat cari-cari, ada mobil substation kapasitas 40 MVA, mereka kebutuhannya 30 MVA. Di luar negeri sana kemungkinan juga bisa menjadi solusi sementara kalau memang mereka jangka pendek itu. Kalau di atas 5 tahun ya kami menyediakan investasi terhadap gardu induk tadi. Ini skema bisnis lainnya, Pak. Jadi pernah diskusi juga dengan Bapak di Geodipa gitu ya. Ada permintaan sewa power gitu. Mereka butuh power untuk drilling gitu. Selama ini mereka melakukan dengan genset gitu. Kalau hitung-hitungannya selama 2 tahun kemarin pemakaian kebutuhan listriknya sekitar 4 MVA, 3.800 watt gitu. Mereka pakai genset, hitungannya kalau dipakai terus itu berarti per 2 tahun itu mereka keluar uang untuk pemakaian diesel itu sekitar 136 miliaran gitu. Kalau kami hitung CF-nya sekitar pemakaiannya anggaplah 75% itu CF-nya maka pemakaian bahan bakar mereka sekitar 100 M gitu. Nah ini kami tawarkan satu paket gitu dengan ada trafo dan ada kabel yang sudah integrated di mobil gitu. Kami tarik dari jaringan 20 kV terdekat, feeder terdekat gitu untuk mensuplai proses drilling mereka yang pindah selama 2 tahun itu di 6 titik. Sehingga kalau kami itu terhadap tiga KWK yang dijual oleh PLN itu misalkan anggap saja 1.100 gitu ya tarifnya. Maka dalam 2 tahun itu mereka memakai hanya sekitar 30 miliar gitu. Berarti ada saving yang cukup banyak di sisi teman-teman drilling ya, Geodipa itu terkait dengan saving terhadap penggunaan genset itu terkait. Untuk beberapa model bisnis yang kami perusahaan tahun
kami jadi Pak. Terus ini dulu kami sempat berkunjung ke Pak Suroso juga, dan kami dikasih ide dalam tanda kutip ya, memang di kabel laut di GI Ketapang situ memang dekat laut kan gitu Pak. Terus pada saat kondisi kering memang kondisi ada corona atau corona di sisi isolatornya teman-teman mungkin mulai muncul gitu, sehingga dibutuhkan untuk bisa cleaning online, entah itu dedicated, entah itu semi dedicated atau memang mobile gitu. Kalau dari teman-teman di Waru sendiri sebenarnya ada peralatan mobile yang mereka punya gitu. Cuman terkendala terhadap penyediaan air deminnya gitu. Air deminnya yang kebutuhannya untuk cleaning ini hampir sama seperti yang ada tersedia di PLTU kami gitu, di bawah 1 mikrosiemens, mikromol gitu. Sehingga ini peluang kerjasama yang baik mungkin nantinya kalau bisa di kabel head atau di GI-nya teman-teman di GI Ketapang itu nanti apakah mau dipasang dedicated gitu untuk cleaning isolatornya, sehingga potensi shutdown karena memang ada tadi debris di isolator itu bisa dilakukan dengan online. Dulu pernah ambil di Gresik, mungkin air deminnya karena memang Gresik pakai gas gitu, terus KWH-nya juga masih cukup tinggi. Teman-teman sharing kemarin kok masih mahal ya, air per liternya itu sekitar kalau nggak salah di atas antara 70 sampai 100.000 rupiah per liter gitu. Kami terpikir kalau memang kebutuhannya banyak ya sudah pakai saja yang teman-teman di PLTP menggunakan RO atau batu bara, dan kalau di PLTU Python 1.2 itu menggunakan air tanah langsung gitu. Kalau hitung-hitungan kami pakai dengan air tanah itu sekitar 28.000 sampai 30.000 per liter gitu. Nah ini juga bisa menekan kos mungkin nanti di teman-teman transmisi terhadap pemakaian air. Ini tadi yang disampaikan Pak Roso, dan kami juga sempat diskusi sebelumnya dengan Pak Suroso di Waru gitu. Inspeksi line transmisi dengan drone, dengan yang dilengkapi dengan corona kamera gitu. Sehingga mungkin kalau resource dari teman-teman juga lagi tinggi ataupun bisa mempersingkat waktu, bisa dilakukan dengan inspeksi. Tadi kalau di Waru sudah punya WAF gitu, mungkin juga bisa dilengkapi dengan drone yang jumlahnya mencukupi sehingga coverage areanya juga bisa lebih banyak. Ini salah satu lagi kami coba nyari-nyari teknologi apa lagi sih yang bisa membantu teman-teman di transmisi gitu. Ternyata ada tersedia itu teknologi untuk satellite imaging gitu, sehingga pemetaannya juga lebih cepat, lebih luas gitu terhadap vegetasi clearance dari line transmisi yang ada gitu. Nanti bisa di mapping lebih cepat, dan luas area juga lebih coverage juga lebih lebar gitu. Dan teman-teman bisa juga memantau real time terhadap line transmisi yang ada. Ini sebenarnya judul tadi AMC itu juga masih angan-angan kami Pak ya. Jadi ini baru draft gitu, sehingga mungkin lebih banyak diskusi dengan teman-teman Bapak di PLN, Bapak di PJB, mungkin konsep selanjutnya detailnya seperti apa gitu sih. Ini kami PJBS sudah bersiap-siap untuk menyongsong itu tadi Pak, ada diversifikasi produk kami gitu. Lagi melakukan sertifikasi ke personil dan sudah keluar sertifikasi dari teman-teman gitu. Terus di organisasi juga kami bikin usaha juga kami lagi urus gitu, sehingga nantinya pada saat masuk ke industri transmisi mungkin kami juga sudah secara kelengkapan dokumen sudah tercukupi dan legalnya juga tercukupi.
Ini konsep AMC yang diadop di mana? Pembangkit sih Pak. Jadi konsep ada asset owner, asset operator, asset manager. Cuman karena tadi transmisi cukup luas, segmentasinya yang mana mungkin ini butuh diskusi sama teman-teman di PLN sebagai asset owner gitu, dan di PJB mungkin sebagai asset manager. Posisinya kami entah nantinya apakah di asset operator atau di asset manager juga, mungkin ini juga butuh diskusi lebih dalam. Ini mungkin konsep sederhananya Pak terhadap AMC itu tadi, di mana ada perjanjian induk terhadap PT PJBS atau PJB gitu ya, dengan PLN regional atau PLN unit induk transmisi yang ada di seluruh Indonesia. Nggak tahu spotnya mana dulu gitu yang bisa menjadi kami bisa masuk untuk bekerjasama, berkolaborasi gitu. Di sisi asset owner ya, sana menetapkan rencana kerja 5 tahun, kan ABOP, target kinerja SLA tahunan, melakukan evaluasi, menetapkan pelaksanaan program investasi terhadap JI dan transmisi dan fasilitas yang diusulkan, melakukan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan. Kalau di kami, kalau tadi satu paket mungkin PJB sebagai aset manager atau aset operator, kami menyiapkan perencanaan pemeliharaan 5 tahunan, pengadaan material dan jasa, melaksanakan sistem manajemen proses bisnis untuk transmisi gitu. Detailnya juga ini butuh diskusi. Melaksanakan penugasan investasi yang dari Pak PLN terhadap pengelolaan transmisi dan gardu induk gitu. Terus sebagai direksi pekerjaan juga untuk kontrak atau perjanjian yang dilakukan oleh asset owner. Ini skema bisnis yang ada gitu di teman-teman PLN Induk Transmisi. Kami mengajukan usulan RKAP, margin dan TPN, LKAI, pengajuan anggaran investasi gitu. Oleh teman-teman PLN dilakukan penetapan terhadap RKAI tadi, margin, TPN dan anggaran investasi. Gitu. Selanjutnya kami lakukan operasional terhadap pengelolaan itu selama kurun waktu AMC nanti terhadap detail lingkup yang ada. Gitu. Di dalamnya ada anggaran operasi, ada anggaran investasi, dan ada KPI terhadap SLA operasional dan SLA non operasional yang mungkin nanti juga ini banyak diskusi, dan karena ini draft awal gitu, mungkin nanti seperti apa sih konsep selanjutnya. Itu dari kami, mungkin mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih presentasinya Pak Tias. Sedikit merangkum bahwa PJBS sudah melakukan banyak teknologi baru ya Pak ya dalam hal pemeliharaan gardu induk, mulai tadi dalam hal membersihkan isolator dan lain-lain. Baik, untuk sesi selanjutnya adalah sesi terkait tanya jawab. Untuk yang pertama ingin saya sampaikan pertanyaan kepada Prof. Peke. Pertanyaannya adalah ini Prof, terkait teknologi dari HVDC, kemudian mulai dari power elektronik, itu ketika kita mau kembangkan atau mau kita pasang di Indonesia, itu kira-kira dari manufaktur yang ada itu manufakturnya apa saja ya Prof ya? Terus kemudian apakah ada perbedaan teknologi di antara manufaktur-manufaktur tersebut? Seperti itu Prof pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita lihat manufacture untuk power elektronik untuk HVDC skala besar tuh nggak banyak ya. Ada dari Eropa tuh ada 3, ada ABB, ada Siemens, satu lagi dari Perancis. Tuh saya lupa, satu dari Perancis. Kemudian dari Cina dan sedikit dari GE. Nah, tapi yang dominan tuh memang ABB
Siemens dan dari Cina. Ya. Nah, sedangkan teknologinya sendiri ada yang berbasis Thyristor, ada yang berbasis IGBT. Untuk skala sangat besar masih orang mengandalkan Thyristor, tapi dengan berkembangnya IGBT sekarang orang sudah bisa bikin transmisi DC berbasis IGBT untuk skala 3 giga. Nah, untuk Indonesia Timur di mana jaringan kita masih weak, maka teknologi yang fleksibel adalah yang berbasis IGBT. Ya. Nah, kalau bicara pengalaman ini kita mesti belajar banyak dari Cina. Cina ini dulunya juga belajar dari ABB maupun Siemens, tetapi sekarang ternyata mereka sudah bisa mengalahkan grupnya. Ya, jadi Cina ini dari segi pengalaman juga lebih banyak pengalamannya dibanding ABB maupun Siemens. Sebagai contoh, transmisi DC tegangan 1100 kV itu yang pengalaman cuma Cina. ABB dan Siemens bahkan nggak punya pengalaman. Terus kemudian berbasis IGBT multiterminal yang punya pengalaman juga Cina, bukan Eropa. Nah, ini kita mesti belajar dari Cina bagaimana mereka melakukan transfer of technology, transfer of knowledge ini. Memang Cina ini transfer of knowledge-nya ini didukung oleh pemerintahnya sehingga berjalan dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Beki atas pertanyaannya. Jadi memang kita belajar dari Cina ya Pak ya, bahwa ketika di sana awalnya mereka belajar dari manufaktur Eropa maupun dari Amerika, terus kemudian ternyata di Cina sana ada kebutuhan, makanya dia akan membuat sendiri. Sebenarnya itu juga bisa kita terapkan di Indonesia ya Prof ya, karena kita tadi negara kepulauan, kemudian terkait teknologi microgrid maupun HVDC ini seharusnya juga bisa kita kembangkan ya. Ya, mestinya kita bisa kalau kita punya long term policy yang nggak berubah-ubah gitu ya. Jangan sampai presiden yang sekarang mendukung, presiden berikutnya nggak mendukung, yang bikin investornya males itu. Terima kasih. Ya Pak. Kemudian pertanyaan kedua Prof, terkait yang tadi pembiayaan supergrid ini yang berbasis atau mirip dengan palaparing, itu maksudnya seperti apa ya Prof ya? Jadi kita tahu bahwa palaparing ini sebenarnya sampai mulai dibangun itu butuh 15 tahun sejak ide awal. Nah, awalnya juga ditawarkan ke Telkom, jelas Telkom nggak mau kalau harus menarik fiber optik ke daerah-daerah yang nggak ada penduduknya. Tapi pakai APBN juga nggak bisa. Jadi mereka sebenarnya mirip konsep namanya ya kayak KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Jadi di situ sebenarnya yang membiayai juga tetap swasta, tetapi pembiayaannya itu dari bahwa semua operator seluler, operator telekomunikasi di Indonesia itu 1,25% pendapatannya itu dipotong, diambil untuk membiayai ini. Jadi semua operator telekomunikasi mau pakai atau tidak palaparing itu pendapatannya dipotong 1,25% untuk membiayai itu. Selain itu, sumber pendapatan yang lain adalah semua operator seluler yang menggunakan fasilitas itu tetap bayar sewa jalurnya. Nah, mimpinya ini juga tol listrik itu juga seperti itu. Mungkin semua pendapatan listrik itu semua akan ditambahkan, mungkin bukan dipotong tapi ditambahkan sekian persen untuk membiayai ini. Terus juga operator yang memanfaatkan tol listrik ini harus membayar mungkin dengan satuan KWH. Ya. Nah, ini juga dilakukan tidak hanya palaparing ya, sekarang itu juga dilakukan untuk pembangunan kilang maupun untuk pembangunan jalan raya. Ya, dan ini biasa dilakukan di Amerika pada waktu Amerika membangun tol antar negara bagian, itu mereka biayanya dititipkan ke harga BBM. Ya, contohnya seperti itu. Ya, itu ya dari saya, terima kasih. Baik, Prof. Kemudian pertanyaan ketiga, Prof, terkait teknologi HVDC itu terkait pemeliharaannya kira-kira seperti apa ya, Prof ya? Apakah mirip dengan pemeliharaan SUTT atau seperti apa, Prof? Kalau pemeliharaan
trafonya atau breakernya ya sama seperti peralatan konvensional. Mungkin yang berbeda adalah bagian rectifier dan inverternya. Nah, itu biasanya sekarang sudah pakai online diagnostik, online maintenance. Jadi langsung komputernya bilang ini perlu diganti, ininya trouble dan segala macam. Dan biasanya semuanya fully redundant sehingga kegagalan di salah satu komponen itu tidak menyebabkan sistemnya fail. Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, Prof. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian kami ingin beralih ke Pak Suroso. Mohon izin, Pak, ingin bertanya. Tadi terkait keandalan transmisi, ini kita ingin membahas flashback terkait blackout yang tahun 2019 itu ya, Pak ya. Kalau dari berita kita tahu bahwa penyebabnya adalah pohon sengon. Nah, kalau di UIT Jawa bagian timur sendiri terkait manajemen ROW itu seperti apa ya, Pak? Terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih Pak Adi, Bapak-Ibu rekan-rekan semua. Jadi sebenarnya memang kalau kita flashback ke belakang, betul ya, memang itu sebenarnya menurut saya triggernya memang dari situ. Tetapi sebenarnya ada hal lain gitu ya, hal lain yang memang sebenarnya menyebabkan kenapa kok bisa pemadamannya begitu luas gitu ya. Itu adalah sistem proteksi. Nah, kalau ditanyakan bagaimana sih manajemen ROW yang ada di kita gitu ya. Sebenarnya memang manajemen ROW ini lebih banyak ke apa ya, ke social management gitu ya. Social management. Lebih banyak ke sana sebenarnya. Karena sebenarnya aktivitas yang dilakukan itu simple. Nah, pertama ya pasti dari kita dari sisi lane walker ya, itu selalu melakukan pengecekan rutin. Pengecekan rutin dengan menggunakan peralatan, dipastikan kira-kira ROW-nya tuh ada masalah atau enggak, ada pohon yang tinggi memasuki kriteria kritis atau tidak gitu ya. Nah, itu kemudian dilakukan pelaporan itu dianalisis, kemudian selanjutnya itu memang secara sistem. Jadi kita punya New Srintami atau Srintami, itu bagian dari aplikasi untuk maintain ROW kita. Nah, ya setelah itu aktivitasnya sebenarnya biasa. Kita melakukan pendekatan dengan warga, pendekatan dengan masyarakat gitu ya. Apabila terjadi memang ada pohon-pohon yang memang perlu dilakukan pemotongan. Nah, tapi kami melakukan lebih jauh dari itu. Jadi kami sudah melakukan antisipasi, dan sekarang ini teknologi yang digunakan sudah menggunakan drone, di mana titik-titik yang kira-kira memang ada pohon-pohon yang berpotensi mengganggu. Nah, artinya dengan drone ini, dengan teknologi ini memang kita mendapatkan hasil yang lebih cepat, yang lebih banyak gitu ya, lebih banyak dan lebih akurat. Jadi kalau dengan katakan dulu visual itu pasti banyak meleset, kemudian menjadi alat ukur yang biasa. Kemudian sekarang berkembang dengan drone ya, itu dengan pengukuran menggunakan peralatan pengukuran yang lebih canggih, itu akurasinya akan lebih baik. Nah, hasilnya memang di kami cukup baik, dan sekarang ini yang ROW kondisi kritis itu sudah tidak ada lagi ya, Dan malah sekarang itu kami menyasar ROW yang levelnya di bawahnya, kami sebut itu levelnya bahaya 1. Nah, kritis itu seperti apa sih sebenarnya? Kritis itu sesuai dengan aturannya, dengan permen, itu kalau jarak bebas katakan 500 kV itu ya 9 meter misalkan. Nah, itu kalau bahaya 1 di bawahnya, maka ketika 10 meter pun kami harus sudah lakukan negosiasi untuk dilakukan pemotongan. Nah,
poinnya adalah peran dari teknologi sekarang, dan ini juga teman-teman nanti bisa mengembangkan ke depan gitu ya, itu supaya RW kita itu bisa terus kita maintain dengan baik. Tapi ya sekali lagi ini memang masalahnya campuran ya, antara technical, kemudian teknologi juga iya, kemudian sosial juga iya gitu ya. Nah kadang-kadang memang yang bermasalah memang ya sosial ini yang memang agak bermasalah gitu ya. Oke, terima kasih Pak Adi. Baik, terima kasih Pak Suroso atas jawabannya. Sangat lengkap sekali Pak. Tadinya saya ingin tanya terkait digitalisasi transmisi juga, tapi sudah Bapak jelaskan di jawaban sebelumnya. Baik, kami buka pertanyaan kepada audiens. Jika memang ada pertanyaan, kami persilahkan. Atau dari Pak Suroso ingin bertanya ke Prof. Peke, atau Prof. Peke ingin bertanya ke Pak Suroso, kami persilahkan Pak. Mungkin izin Prof, ini luar biasa ini Prof, konsep tol ini ya, tol listrik ini menurut saya luar biasa, dan artinya ini juga memberikan gambaran ke kita semua bahwa ya artinya PLN itu akan ada terus gitu ya, karena sepanjang ada kehidupan ya di situ ada PLN dan di situ ada transmisi, bahkan ke depan akan menjadi tol listrik. Saya kok cukup yakin ya konsep profesor ini nanti akan terwujud entah berapa tahun ke depan. Nah mungkin yang menjadi pertanyaan saya, Prof, kira-kira gimana ya Prof, karena ini sangat menarik dan benefitnya sangat banyak. Bagaimana kiat-kiatnya atau langkah-langkah supaya tol listrik ini bisa terwujud Prof? Mungkin apakah melalui regulasi, apakah melalui apa ya yang bisa kita trigger sehingga manajemen energi di kita itu bisa jauh lebih baik lagi lah. Makasih Prof. Terima kasih. Jadi jujur ini gradenya cukup panjang, tapi di Kementerian ESDM sendiri sudah setuju dengan konsep ini, dan mereka sudah punya program di kementerian namanya program percepatan kelistrikan interkoneksi apa ya, yang kalau disingkat sih nama saya itu keluarnya gitu. Nah itu dalam proses sekarang menuju keluarnya Perpres ya, peraturan presiden ya, keputusan presiden, dan ini cukup panjang, jadi gradenya ke presiden dan juga ke komisi 7 ya. Tapi alhamdulillah sepertinya semuanya setuju, hanya mereka itu sekarang masih belajar bagaimana mengelola aset tol listrik ini. Apakah mengikuti gayanya telekomunikasi, di mana dimunculkan badan pengelola baru yaitu Bakti kalau di telekomunikasi ya. Bakti ini yang mengelola palaparing, jadi semua operator telekomunikasi di Indonesia itu sewanya ke Bakti. Nah apakah untuk tol listrik juga akan mengikuti gaya yang sama atau dititipkan juga ke PLN ya, karena juga misalkan di kelistrikan itu banyak juga orang yang bermimpi nantinya seperti P2B itu dikeluarkan dari PLN supaya netral misalkan seperti itu ya. Jadi itu masih dalam bentuk kajian siapa yang mengelola tol listrik ini. Terima kasih. Apakah ada tanggapan dari Pak Suroso? Ya dikit aja Prof. Kira-kira apa tol listrik ini ada kaitan dengan power wheeling ya Prof? Ya, nanti jelas itu akan ada kaitannya dengan power wheeling ya, karena nanti yang ngirim listrik misalkan dari timur ke barat itu tidak cuma swasta yang punya pembangkit, tapi bahkan mungkin PLN daripada congestion di 500 kafe yang sekarang dikirimnya lewat tol listrik itu gitu. Jadi PLN sendiri bisa memanfaatkan untuk melakukan efisiensi gitu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak, Prof. Oke. Terima kasih, Prof. Peke, Pak Suroso. Jadi terkait power wheeling juga kami sangat tertarik sekali, Pak. Apalagi kan untuk perusahaan-perusahaan atau industri-industri tertentu yang
ingin mendapatkan stempel green energy ya. Jadi mereka ingin mendapatkan listrik itu dari green energy, mulai dari PLTA maupun dari PLTS atau yang lainnya. Baik, apakah ada pertanyaan lain lagi dari audiens? Kami persilahkan jika memang ada. Baik, ini kalau memang sudah tidak ada. Ada dari saya, Mas. Oh, monggo Pak Iwan. Silakan Pak Iwan. Terima kasih Profesor Pekik sama Mas Suroso ya. Ini mohon maaf, saya bertanya ke Pak Profesor Pekik ini. Jadi terkait sistem interkoneksi Indonesia itu ya, saya belum mengamati Pak. Cuma gini Prof, apakah ini sudah diadres juga kepada kepada kementerian dan sebagainya, karena memang itu kan tadi Bapak cerita Profesor terkait masalah AVDC dan lain-lain. Nah, saya belum cek karena memang saya ngeceknya hanya urusan di pembangkitnya nih. Ya, jadi apakah nanti di RUPTL itu udah masuk program juga gitu atau tidak ya? Tapi mudah-mudahan itu sedikit mulai diakomodir gitu sistem yang disampaikan tadi Profesor Pekik ya. Mohon maaf, kami ini sementara ini masih melihatnya proyek-proyek pembangkit karena kami memang pekerjanya porsinya memang di pembangkitan bukan di transmisi. Seperti itu Prof. Jadi mohon mungkin ada sedikit komentar dan barangkali ada saran gitu ya untuk PLN Group mulainya di mana dulu gitu. Itu saja Prof. Terima kasih termasuk Mas Suroso, terima kasih telah ini. Jadi Mas Suroso ini kalau kita undang lagi nanti sebagai GM Pusharlis ya teman-teman, jadi GM transmisi di Surabaya, jadi orang Bandung. Makasih. Terima kasih Pak Iwan atas pertanyaannya. Monggo Prof. Pekik, silakan. Terima kasih Pak Iwan. Jadi tadi untuk masalah tol listrik ini saya sudah beberapa kali audiensi dengan kementerian, langsung dengan Pak Menterinya. Pak Menterinya setuju. Kalau Pak Menterinya sih setuju dan dilaksanakan bertahap. Nah, kalau Pak Menteri itu yang ingin didulukan itu malah interkoneksi Kalimantan Sulawesi. Ya. Bahkan lebih dulu daripada Sumatera Jawa. Kenapa Kalimantan Sulawesi? Pertama, akan banyak industri di Sulawesi Selatan yang butuh daya besar dan maunya green. Ya, sebagai contoh itu industri baterai di sana nantinya, karena baterai itu untuk tujuan green, dia nggak mau kalau industri yang dipakai untuk mengolah baterai itu energinya dari batu bara. Ya, jadi sumbernya juga maunya green, gitu. Makanya dan sumber terbesarnya yang paling tersedia di situ adalah dari Kalimantan Utara. Ya. Nah, kemudian kalau tahap itu selesai di programnya KSDM itu, nantinya mereka karena juga ada sedikit dorongan politik itu malah interkoneksi dari Kalimantan ke arah Nusa Tenggara. Jadi pengen memanfaatkan energi dari Nusa Tenggara. Dikirimnya bukan ke Sulawesi kalau pemerintah, tapi malah dari Nusa Tenggara ke Sulawesi, bukan Nusa Tenggara ke Jawa. Ya, jadi kalau kementerian katanya yang Nusa Tenggara Jawa biar itu urusan swasta full aja. Tapi yang negara maunya adalah malah interkoneksi Kalimantan Sulawesi, terus memperbaiki sistem transmisi di Sulawesi, dan kemudian Sulawesi Nusa Tenggara. Baru dari setelah itu mungkin malah Kalimantan ke Sumatera. Ya, gitu. Ya, tentu saja Sumatera Jawa itu minta segera dilakukan. Itu sebabnya dalam RUPTL misalkan minta dikaji ulang soal interkoneksi Sumatera Jawa, termasuk Sumatera Malaysia. Ya, jadi sekarang ini lagi balapan semua ngejar peluang ekspor. Ya, dan sebenarnya Singapura ini juga agresif
Dia tidak cuma pengen jadi tempat kita ekspor, tapi mimpinya Singapura itu suatu saat dia adalah menjadi renewable energy hub di Asia Tenggara. Ya, jadi sebenarnya dia tidak sekedar pengen beli listrik dari Indonesia. Memang cita-citanya dia pengen jadi hub untuk renewable energy. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Oke. Terima kasih Prof. Oke, atas tanggapannya. Baik, kami kira sudah waktu menunjukkan pukul 10.40 untuk di Jawa Timur, mungkin surat Jumatnya lebih cepat ya. Kami beri aplaus kepada pembicara Prof. Peke maupun Pak Suroso. Terima kasih banyak Pak atas waktu yang diberikan. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua, dan tadi mimpi-mimpi atau ide-ide dari Prof. Peke bisa segera terlaksana dan kami juga ikut menikmatinya. Baik, terima kasih semuanya. Untuk selanjutnya, waktu dan tempat kami berikan kepada MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sungguh sesi yang menarik dan penuh dengan ilmu-ilmu yang baru. Terima kasih banyak kepada Bapak Adi selaku moderator yang sudah memandu sesi pemaparan materi dan diskusi dari para pembicara kita tadi. Dan secara khusus terima kasih kami sampaikan kepada seluruh narasumber untuk ilmu-ilmu dan insight-insight menarik yang dibagikan kepada kita semua hari ini. Kepada Bapak Suroso, Profesor Peki, dan Bapak Lalu Bramantias, terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih juga kepada Bapak-Bapak Direksi PT PJB yang masih setia hadir hingga penghujung acara. Semoga apa yang Bapak-Bapak sekalian sampaikan bermanfaat seluas-luasnya bagi semua yang mendengarkan, dan semoga senantiasa Bapak-Bapak dalam keadaan yang sehat. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta atas partisipasi yang mengikuti konferensi hari ini, baik yang hadir melalui Zoom meeting maupun menyaksikan melalui YouTube. Dan Bapak Ibu sekalian, kami mau terus mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti rangkaian konferensi PJB Connect. Masih akan ada hingga siang nanti, masih ada satu sesi konferensi lagi. Dan Bapak Ibu juga masih memiliki kesempatan untuk mengunjungi booth-booth menarik di virtual exhibition dengan mengakses www.pjbconnect.com. www.pjbconnect.com. Dan seperti yang sudah kami sampaikan di awal, akan ada peserta beruntung yang akan mendapatkan door prize. Pemenang yang beruntung akan dihubungi langsung oleh panitia. Akhir kata, kami dari PJB Academy mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Mohon dimaafkan apabila terdapat kekurangan dan ketidaknyamanan selama kegiatan berlangsung. Sekian kami tutup kegiatan hari ini. Biji selasih buah kelapa. Terima kasih dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Peke, Pak Suroso. Oke, terima kasih Bapak-Bapak Direksi, Pak Adi, rekan-rekan semua, terima kasih banyak. Mohon izin untuk live, G. Terima kasih Pak Suroso, terima kasih Prof. Peki. Terima kasih Mas Suroso, Mas CM, Pak Peki, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Iwan, G. Teman-teman semua, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Iwan.